Shalom Bapak Ibu, engkaulah orang itu. Ini judul khotbah judul sharing firman yang mau saya coba untuk ungkapkan ya hari ini Bapak Ibu ya. Ini mengenai masalah Allah menegur Daud lewat sebuah kisah atau cerita yang membuat Daud berespon positif dan penuh belas kasihan Bapak Ibu ya. Ini semua ada di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 4 dan 2 Samuel 12 ayat 5 dan 6 ya. Sebentar saya bacakan ya. Ini mengenai Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 4. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang di dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan reaksinya Daud bagaimana? Di dalam 2 Samuel 12 ayat 5 dan 6. 2 ayat ini saya coba bacakan ya Bapak Ibu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Dan 3 patah kata menghujam ke jantung Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 7 ayat berikutnya. Apa kata Natal Bapak Ibu? Engkaulah orang itu. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah dan cara Allah menegur Daud ini? Ada teguran yang datang seperti petir, menggelegar, membelah langit, menghancurkan. Tetapi ada juga teguran yang datang seperti hujan malam Bapak Ibu ya. Perlahan, sunyi, menyusup ke celah hati yang retak. Dan justru karena lembut, ia menembus lebih dalam Bapak Ibu. Demikianlah Allah menegur Daud, bukan pertama-tama dengan pedang, bukan dengan tulah, bukan dengan gempa bumi, tetapi dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Sebuah kisah tentang seorang kaya dan seorang yang miskin. Tentang seekor anak domba kecil yang dipelihara seperti anak sendiri. Tentang ketidakadilan, tentang kerakusan, tentang hati yang tidak mengenal belas kasihan. Dan ironisnya Daud menangis terhadap dosa yang sedang justru ia lakukan sendiri Bapak Ibu. Inilah ketika hati menjadi tumpul Bapak Ibu. Sebelum pasal 12, Daud telah jatuh sangat dalam. Ia mengambil Batsheba, ia menyalahgunakan kuasa, ia memerintahkan kematian Uria, ia menyembunyikan dosa di balik mahkota dan strategi politiknya Bapak Ibu. Dosa mempunyai kemampuan yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Ia tidak hanya membuat manusia jahat, tetapi juga membuat manusia buta terhadap dirinya sendiri. Orang yang dulu menulis Mazmur kini memerintahkan pembunuhan Bapak Ibu. Dan orang yang dulu menggembalakan domba kini merampas anak domba milik orang lain ini. Inilah bahaya terbesar dosa Bapak Ibu. Bukan ketika kita jatuh, melainkan ketika kita mulai merasa biasa dengan kejahatan itu.
Hati manusia itu bisa kehilangan sensitivitas rohani. Nurani itu bisa tertidur, Bapak Ibu. Jiwa bisa berdebu ya. Dan seringkali orang yang paling sulit melihat dosanya sendiri adalah orang yang paling mudah melihat dosa orang lain ini. Daud marah besar terhadap orang kaya di dalam cerita Nathan, tetapi tidak sadar bahwa ia sedang mengutuk dirinya sendiri. Betapa mudah manusia itu menangis atas kejahatan dunia, namun membenarkan kejahatan kecil di dalam dirinya, Bapak Ibu. Dan Allah tidak selalu menegur dengan cara yang kita bayangkan. Nabi Nathan datang bukan sebagai jaksa ya, melainkan sebagai pencerita. Ini sangat dalam, Bapak Ibu. Allah memahami keadaan hati Daud. Jika Nathan langsung berkata, "Daud, engkau pesinah, engkau pembunuh," mungkin Daud akan membela diri sebagai raja. Tetapi cerita melewati benteng pertahanan manusia, Bapak Ibu. Cerita masuk lewat imajinasi, masuk lewat empati, masuk lewat hati. Allah memakai kisah untuk membangunkan nurani yang tidur, Bapak Ibu. Kadang manusia itu tidak bisa menerima kebenaran jika kebenaran itu datang telanjang, Bapak Ibu. Maka Allah membungkusnya di dalam cerita. Bukankah Yesus juga sering memakai perumpamaan? Nathan memahami sesuatu. Kadang hati manusia itu lebih mudah disentuh daripada diserang, Bapak Ibu. Dan ini pelajaran besar bagi gereja. Tidak semua teguran itu harus datang dengan teriakan. Tidak semua kebenaran itu harus disampaikan dengan palu, Bapak Ibu. Karena ada orang yang berubah bukan karena dihantam, tetapi karena disentuh, Bapak Ibu. Ada hati yang terbuka, bukan ketika dipermalukan, tetapi ketika disadarkan. Ini. Dan yang pasti, dosa itu membuat kita itu kehilangan cermin, Bapak Ibu. Daud mendengar cerita itu dan langsung berkata, orang itu harus dihukum. Mengapa ia begitu marah? Karena sebenarnya hati Daud itu masih mengenal keadilan. Di dalam dirinya masih ada sisa nurani, Bapak Ibu. Dan inilah misterinya. Kadang seseorang itu masih bisa membenci dosa secara teori, sementara diam-diam hidup di dalamnya itu. Manusia bisa berkhotbah tentang kekudusan sambil menyembunyikan kenajisan. Bisa berbicara tentang kasih sambil memelihara kebencian. Dan bisa membela kebenaran sambil hidup di dalam kepalsuan. Kita sering menjadi hakim yang sangat keras bagi orang lain, tetapi pengacara yang sangat lembut bagi diri kita sendiri. Ini loh. Engkaulah orang itu. Lalu datanglah tiga patah kata ini. Engkaulah orang itu. Tidak panjang, Bapak Ibu. Tidak bertele-tele. Tetapi seperti anak panah surgawi. Kalimat itu menghancurkan semua ilusi Daud. Tiba-tiba cerita itu berubah menjadi cermin, Bapak Ibu. Dan Daud melihat dirinya sendiri. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ia membuat manusia berhenti menunjuk keluar dan mulai menunjuk ke dalam. Ini. Selama ini Daud berpikir ia sedang mendengarkan kisah tentang orang lain. Ternyata Allah sedang membacakan biografi dirinya, Bapak Ibu. Betapa sering kita membaca Alkitab seperti itu. Kita membaca tentang Farisi, lalu berpikir tentang orang lain. Kita membaca tentang Yudas, lalu mengingat orang lain. Kita membaca tentang kesombongan, lalu memikirkan orang lain. Padahal mungkin Roh Kudus sedang berbisik, engkaulah orang itu. Engkaulah yang kehilangan kasih mula-mula. Engkaulah yang menyimpan kepahitan. Engkaulah yang hidup di dalam kemunafikan. Engkaulah yang menyembunyikan dosa di balik pelayanan. Engkaulah yang tampak rohani di luar, tetapi kering di dalam. Kalimat ini menyakitkan, Bapak Ibu, tetapi justru menyelamatkan, karena kasih Allah bukan hanya menghibur, kasih Allah juga menyingkapkan. Ini. Karena itu pahami, Bapak Ibu, teguran Allah adalah bukti kasih-Nya. Ini. Jangan lewatkan ini. Allah mendengar Daud karena Allah masih mengasihi Daud. Jika Allah membiarkan Daud tanpa teguran, itulah kehancuran yang sesungguhnya.
Teguran Tuhan bukan tanda penolakan, Bapak Ibu. Seringkali justru tanda bahwa kita itu masih dianggap anak ini. Seorang anak yang baik tidak akan membiarkan anaknya itu berjalan menuju jurang tanpa peringatan. Kadang kasih Allah itu hadir di dalam bentuk air mata, kadang di dalam bentuk rasa bersalah, kadang di dalam bentuk firman yang menusuk. Luka dari Tuhan seringkali adalah operasi tanpa anestesi, bukan pembunuhan, Bapak Ibu. Ia melukai untuk menyembuhkan justru. Daud memang hancur, tapi itu adalah awal dari penyembuhan, Bapak Ibu. Awal daripada pemulihan. Yang indah dari Daud bukan bahwa ia tidak pernah jatuh, tetapi bahwa ketika ia ditegur, ia tidak mengeraskan hati. Itulah. Ia tidak membunuh Nathan, ia tidak membela diri, ia tidak menyalahkan keadaan. Ia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Inilah perbedaan antara Saul dan Daud. Saul ditegur lalu mempertahankan tahtanya. Daud ditegur lalu mencari belas kasihan Tuhan. Orang sombong membenci teguran, orang bijak memakai teguran sebagai pintu pertobatan. Mazmur 51 lahir dari kehancuran itu, Bapak Ibu. Dari air mata itu muncul kata, muncul doa, ciptakanlah hati yang bersih di dalam diriku, ya Allah. Kadang Allah harus menghancurkan topeng kita supaya ia bisa menyelamatkan jiwa kita, Bapak Ibu. Gereja modern sering kehilangan Nathan. Hari-hari ini banyak orang ingin dihibur, tetapi tidak ingin ditegur. Ingin pendeta yang menenangkan, tetapi bukan nabi yang membangunkan. Padahal kasih tanpa kebenaran menjadi kompromi, dan kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan, Bapak Ibu. Nathan memiliki keduanya, keberanian dan hikmat itu. Ia tidak takut kepada raja, tetapi ia juga tidak menyerang dengan ego. Ini gereja membutuhkan suara-suara Nathan, orang-orang yang cukup mengasihi untuk berkata benar dan cukup bijaksana untuk menyampaikannya dengan kasih, Bapak Ibu. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan justru. Hari ini, Bapak Ibu, Tuhan masih berkata, engkaulah orang itu. Hari ini mungkin Tuhan tidak mengirim Nabi Nathan ke rumahmu ya. Tetapi ia bisa memakai sebuah khotbah, sebuah ayat ya, sebuah kegagalan, seorang sahabat, air mata diam di tengah malam atau suara kecil dari hati, dan mungkin di balik semuanya itu adalah suara Roh Kudus yang berkata, engkaulah orang itu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunkanmu. Bukan untuk membuangmu, tetapi untuk menarikmu kembali. Karena Allah lebih tertarik pada pertobatan daripada penghubungan, Bapak Ibu. Salib Kristus adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak menutup mata terhadap dosa, tetapi juga tidak berhenti mengasihi pendosa. Di kayu salib, keadilan dan belas kasihan bertemu, Bapak Ibu. Dan bagaimana ketika cerita itu menjadi tentang kita, Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita itu mendengar firman seperti Daud mendengar kisah Nathan ya Bapak Ibu ya. Merasa itu tentang orang lain ya. Tetapi hari ini Tuhan mengubah cerita itu menjadi cermin, Bapak Ibu. Dan mungkin untuk pertama kalinya kita sadar ya, kita membutuhkan anugerah lebih daripada yang kita kira, Bapak Ibu ya. Jangan takut ketika Tuhan menegurmu. Takutlah jika Tuhan berhenti berbicara kepadamu. Sebab jiwa yang masih ditegur adalah jiwa yang masih dicari, Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan berkata, engkaulah orang itu, jawaban terbaik bukan pembelaan, Bapak Ibu, melainkan pertobatan. Karena di hati yang hancur, Allah masih dapat membangun manusia baru seperti Bapak Ibu. Amin.